Saya ingin membahas satu topik berkenaan dengan doa Bapa kami, yaitu apakah dalam kebaktian itu penggunaan doa Bapa kami ini memang diharuskan, dan juga dalam kehidupan doa kita sehari-hari secara pribadi, apakah kita harus menaikkan doa Bapa kami ini atau tidak. Saya sejak pertama-tama jadi Kristen, sekalipun masih Kristen KTP, sampai saya sudah percaya, saya tetap di gereja Protestan ya. Dan selalu dalam kebaktian saya mendengar pendeta menaikkan doa Bapa kami dari mimbar. Dan dengan cara yang sejak pertama kali saya merasa kok aneh caranya begini ya. Karena biasanya dia doa syafaat dulu ya. Setelah khotbah itu biasanya ada doa syafaat. Dan setelah doa syafaat itu dia mengakhiri dengan kata-kata, kayak kami menaikkan doa ini dalam nama Yesus yang mengajar kami doa Bapa kami. Terus dia berkata, Bapa kami yang di surga dan sebagainya. Rasanya aneh ya, menutup suatu doa dengan doa, dan Yesusnya dalam nama Yesus yang mengajar kami berdoa, lalu dikasih doanya. Ini kayak dipaksakan banget. Ini belum ada, pernah saya belajar apapun, saya merasa kok enggak enak seperti itu. Tapi ya, semua gereja Protestan seperti itu, dan saya juga enggak terlalu ngerti apa-apa tentang firman Tuhan, maka ya ikut saja apa adanya. Tapi belakangan setelah saya makin mengerti firman Tuhan, saya mulai mempersoalkan, apakah doa Bapa kami ini harus dalam kebaktian atau enggak? Juga apakah kita harus secara pribadi dalam doa pribadi kita menaikkan doa Bapa kami? Waktu saya dulu pertama-tama Kristen itu, kalau malam mau doa sudah ngantuk, maka supaya cepat doa Bapa kami cepat. Habis, amin, selesai, tidur. Sudah pasti kalau misalnya doa Bapa kami mau digunakan secara pribadi, pasti cara seperti itu cara yang sangat buruk ya. Nah, niat doa sudah tidak perlu doa sebetulnya. Ya, tapi maklum saya dulu ya. Mungkin saat itu belum Kristen, saya tidak ngerti. Baru Kristen KTP barangkali. Nah, sekarang saya ingin membahas ya, doa Bapa kami ini harus apa enggak dalam kebaktian? Dan juga penggunaan pribadi dan sebagainya itu bagaimana. Pertama-tama kita akan baca dulu ya. Doa Bapa kami ini ada dua versi, karena itu saya akan ajak saudara nanti membaca kedua versi itu. Versi pertama ada dalam Matius 6 ayat 9 sampai dengan ayat 13. Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, perhatikan bagian yang saya beri warna hijau ini ya, yang sekarang saya blok ini. Ini terletak dalam tanda kurung tegak kalau saudara menggunakan Alkitab fisik. Dan ini menunjukkan bahwa bagian ini diperdebatkan keasliannya. Kita tidak punya autograf atau Alkitab asli, yang ada adalah manuskrip yang banyak sekali, 5.000 lebih untuk perjanjian baru saja. Nah, saudara, kalau di dalam manuskrip itu ada perbedaan, ada manuskrip yang punya, ada yang tidak punya, maka teks itu dianggap teks yang diperdebatkan keasliannya. Dan ini termasuk teks yang semacam demikian. Jadi apakah ini bukan sesuatu yang mengejutkan saudara? Bahwa doa Bapa kami yang saudara naikkan dari minggu ke minggu, kalau saudara orang Protestan ataupun Katolik, tapi ternyata kata-kata ini sebetulnya diragukan keasliannya. Kalau saya tidak salah,
doa Bapa kami versi Katolik di dalam kebaktian mereka kata-kata ini dihapuskan, tidak ada. Tapi dalam Protestan kata-kata ini tetap dipakai. Padahal kata-kata ini diragukan keasliannya, dan kalau menurut saya setelah saya mempelajari maka saya setuju bahwa kata-kata ini tidak asli. Entah bagaimana masuknya suatu penambahan, tapi jelas ini bukan penambahan yang disengaja atau bagaimana. Seperti saya sudah sering kali katakan, orang-orang itu menyalin ya, orang Kristen menyalin untuk dirinya sendiri, bukan seperti ahli Taurat menyalin PL, itu memang profesional ya. Tapi yang ini enggak, ini amatiran menyalin untuk dirinya sendiri. Nah mungkin yang memberikan catatan-catatan bagi dirinya sendiri. Tapi pada waktu Alkitabnya dia mati dan Alkitabnya dia jatuh ke tangan orang lain itu tidak bisa tahu kalau itu catatannya sendiri, karena semua baik yang di atas sini maupun yang di sini yang catatannya dia sendiri itu tulisan tangannya sama. Dipikir itu termasuk Alkitab, lalu disalin lagi dan itu masuk dalam manuskrip selanjutnya. Jadi itu bisa karena ketidaksengajaan lalu terjadi perbedaan manuskrip semacam demikian. Ya. Nah, saudara, kedua, poin pertama, doa ini juga ada dalam Injil Lukas. Dan saya perhatikan versinya jauh lebih pendek. Lukas 11 ayat 24. Jawab Yesus kepada mereka, apabila kamu berdoa, katakanlah, Bapa. Yang di surga sudah tidak ada ya. Tadi ada yang di surga ya. Bapa kami yang di surga. Ini Bapa itu toh. Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Nah, jadilah kehendakmu, tidak ada. Lalu berikanlah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan dosa kami, sebab kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Nah ini tetapi lepaskanlah, ini sudah tidak ada, apalagi bagian yang terakhirnya dibuang semua. Ini versi Lukas. Nah, kenapa bisa ada dua versi sudah dalam Alkitab? Calvin mengatakan, tidak ada kepastian apakah Yesus mengajar doa Bapa kami ini hanya satu kali atau dua kali kepada para murid. Jadi bisa dua kali, yang pertama versi panjang, yang kedua versi pendek. Itu ada anggapan dari orang-orang tertentu mengajar dua kali. Karena alasannya, dalam Injil Matius Yesus mengajar tanpa diminta. Sedangkan dalam Injil Lukas Yesus mengajar setelah diminta. Tapi Calvin mengatakan mungkin saja Matius tidak menceritakan tentang permintaan itu. Jadi tetap bisa satu kali, bisa dua kali saudara ya. Itu nanti mungkin kita akan soroti lagi. Sekarang kita masuk dalam poin yang kedua. Dalam Injil Lukas, Yesus mengajar doa ini atas permintaan murid-murid. Kita lihat Lukas 11 ayat 1. Pada suatu kali Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Ketika ia berhenti berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, Tuhan, ajarlah kami berdoa. Sama seperti yang diajarkan Yohanes, maksudnya Yohanes Pembaptis, kepada murid-muridnya. Jadi mereka tahu entah bagaimana Yohanes Pembaptis ajar murid-muridnya berdoa, lalu mereka minta Yesus mengajar mereka berdoa. Nah saudara, kita memang perlu ya meminta agar Tuhan mengajar kita berdoa. Berdoa itu bukan sesuatu yang gampang ya. Kalau dikatakan gampang. Kalau dikatakan sukar. Karena doa kita bisa salah. Sebetulnya doa itu kan cuma bicara kepada Tuhan. Nah asal kita sadar bahwa pribadi kepada siapa kita bicara adalah Tuhan, adalah Allah. Dalam arti kata setinggi-tingginya pencipta, penguasa langit dan bumi, jabatan tertinggi dalam seluruh alam semesta, maka kita datang dengan hormat. Bicara dengan hormat dan sebagainya. Tapi saudara, lalu selanjutnya bicara kepada dia sama seperti bicara pada siapapun. Saudara bicara pada seorang dan saudara minta sesuatu kepada dia, minta tolong atau apapun, ya seperti itu. Bicaralah apa adanya. Jangan bicara munafik dan sebagainya. Kalau saudara bicara secara munafik kepada orang, sekalipun itu juga salah, tapi itu masih bisa dimengerti. Karena dalam pemikiran saudara, orang itu toh tidak tahu kalau saudara munafik. Tapi kalau saudara bicara pada Tuhan dengan cara munafik, saudara
masa tidak tahu kalau Tuhan itu Maha tahu? Dia tahu saudara bicara tulus atau munafik. Jadi berbicara pada Tuhan dalam doa secara munafik, ini kebodohan yang luar biasa. Mengatakan dusta dalam doa kita. Aku percaya penyakit disembuhkan, padahal dalam hatinya was-was tidak percaya. Loh, ini mau jadi apa? Dia tahu ke semua isi hati kita. Ya saudara, memang kita bisa berdoa secara salah, secara ngawur, apalagi kalau kita tidak mengerti firman Tuhan terlalu banyak. Dan memang kalau kita bandingkan dengan ayat ini, Roma 8, 26, 27, demikian juga Roh membantu kita, Roh Kudus ya, membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa kepada kita, berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Jadi saudara, ini biasanya dalam keadaan yang problem ya, dalam problem besar. Penderitaan yang besar, problem yang bertumpuk-tumpuk, kita tidak tahu mesti berbuat apa, dan kadang-kadang dalam keadaan itu kita tidak tahu mesti minta apa pada Tuhan. Maka pada waktu seperti itu, saya bisa memulai doa itu dengan jujur saja. Tuhan, aku ada problem ini, aku begitu banyak sampai aku tidak tahu aku mesti berdoa apa. Tolong pimpin aku dalam berdoa. Jadi dengan cara berdoa seperti itu membuat Roh Kudus ini akan memimpin saudara dalam doa. Ya saudara, dalam banyak hal kita tidak tahu kita mesti berdoa apa. Dalam banyak hal kita salah berdoa. Jadi merupakan sesuatu yang penting ya. Memulai suatu doa atau memulai doa kita dengan suatu permintaan. Tuhan tolong pimpin aku. Supaya pada waktu aku berdoa ini aku bisa berdoa sesuai dengan kehendak-Mu. Pernah doa seperti itu? Coba mulai sekarang dilaksanakan. Ditaati. Minta pimpinan. Sama seperti para murid minta diajar oleh Yesus. Kita minta pimpinan Tuhan mengajar kita berdoa. Tapi saya lanjutkan dengan topik saya. Doa Bapa kami ini. Nah sekarang poin yang ketiga. Tujuan pemberian doa Bapa kami. Nah saudara, poin A ini sesuatu yang penting ya. Doa Bapa kami ini tujuannya bukan untuk didoakan kata per kata. Bapa kami yang di sorga dan sebagainya. Nanti saya akan buktikan. Tapi sekarang saya berikan statementnya dulu. Tujuannya sama sekali bukan didoakan kata demi kata. Calvin mengatakan demikian. Kristus tidak memerintahkan umatnya untuk berdoa dengan suatu bentuk atau susunan kata-kata yang sudah disiapkan. Jadi ini kan sudah jadi gitu ya. Doa yang sudah jadi. Lalu kita tinggal hafalkan dan doa seperti itu, persis seperti itu. Kristus tidak memerintahkan umatnya untuk berdoa dengan cara seperti itu. Doa itu seharusnya isi hati kita diucapkan kepada Tuhan. Kita ingin bersyukur, kita bersyukur. Kita ingin minta sesuatu, kita minta sesuatu. Bahkan kalau kita sedang tidak ingin bersyukur, kita tahu firman Tuhan menyuruh kita bersyukur. Dalam segala keadaan, memuji Tuhan dalam segala keadaan, maka kita melakukan. Tapi bukan kata demi kata dihafal. Itu memang banyaknya di Katolik. Salam Maria dihafal. Doa Rosario itu hafalan semua. Lalu doa Bapa kami ini juga dihafal. Tapi dalam Protestan pun doa seperti ini, doa Bapa kami ini dihafalkan. Suatu doa yang sudah jadi lalu diucapkan kata demi kata. Tapi Calvin di sini mengatakan Kristus tidak memerintahkan umatnya untuk berdoa dengan suatu bentuk atau susunan kata-kata yang sudah disiapkan. Pada catatan kaki ini bisa saudara dapatkan baik dari e-booknya maupun dalam buku fisiknya jelas ada catatan kakinya. Dia memberikan terjemahan yang lain karena ingat ya buku ini rupanya ditulis dalam bahasa Perancis
diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Kadang-kadang penterjemahnya merasa atau editornya merasa terjemahannya kurang tepat, lalu dia memberikan terjemahan yang lain. Ya, jadi ini sebetulnya sama dengan yang di atas, tapi terjemahan yang lain, di mana dikatakan Kristus tidak memerintahkan umatnya untuk berpegang pada kata-kata tertentu. Saya tunjukkan ya, ini Calvin's commentary. Jadi di sini yang kata-kata yang pertama terjemahannya ya. Kristus tidak memerintahkan umatnya untuk berdoa dalam suatu bentuk yang sudah disiapkan, bentuk kata-kata yang sudah disiapkan. Lalu di sini ada F417. Nah, kalau ini diklik maka muncul ini. Nah, ini kata-kata yang terjemahan yang berbeda. Jadi itu yang saya berikan di sini. Jadi Kristus tidak memerintahkan umatnya untuk berpegang pada kata-kata tertentu, maksudnya dalam doa tentu saja, ya. Jadi menghafal suatu doa itu menurut saya memang juga sesuatu yang buruk ya. Sekarang yang karismatik ada doa Yabes lagi. Mau doa apa lagi saya tidak tahu. Apa dasarnya doa Yabes digunakan saya tidak ngerti. Doa Bapak kami saja menurut Calvin ini tidak ada keharusan, dan nanti kita lihat buktinya. Tidak ada keharusan mendoakan ini kata per kata, apalagi doa Yabes. Jadi saudara, jauh lebih bagus kalau pada waktu bicara pada Tuhan itu bicara apa adanya. Lain kalau pendeta khotbahnya disiapkan. Itu pun kan tidak setiap kata persis. Nanti dia ngomong tambahan-tambahan ilustrasi. Kalau saya berdoa, kalau saya berkhotbah, saya berikan ilustrasi, saya berikan cerita dan pakai yang tidak ada dalam persiapan saya. Memang ada persiapannya, tapi tetap tidak persis. Kalau betul-betul saya berkhotbah kepada saudara, persis kata per kata dengan persiapan khotbah saya, kira-kira rasanya bagaimana? Pasti rasanya sangat tidak enak. Saya jamin itu. Berkhotbah dengan kata-kata yang langsung keluar, itu jauh lebih enak. Tapi kata-kata yang sudah disiapkan, rasanya tidak enak. Nah, kalau bagian saya, kota saya, ada sebagian yang sudah disiapkan, kutipan, ayat. Nah, itu saya baca kata per kata. Tapi itu pun kadang-kadang di tengah-tengah saya berikan penjelasan yang tadinya tidak saya siapkan. Nah, dalam berdoa, kalau saya berdoa pada Tuhan dan bicara dengan kata-kata yang dihafalkan, itu rasanya ya mungkin kalau pertama-tama bisa sungguh-sungguh. Tapi kalau sudah terlalu sering, terlalu banyak, akhirnya jadi kayak otomatis gitu saja ya. Mulutnya asal ngomong tapi hatinya tidak menjiwai. Di gereja saya dulu di Malang, ada pendeta yang bagus sebetulnya, Injili, Alkitabiah. Nah, dia menggunakan, ya karena dia juga jebolan GKI ya. GKI keluar membentuk gereja Elios Malang. Nah, tetap gereja Protestan dan liturginya tetap seperti GKI, cuma khotbahnya lebih panjang. Jam kebaktian lebih panjang. Tapi penggunaan 12 pengakuan iman, lalu doa Bapa Kami tetap ada. Dan celakanya saudara, karena dua bagian itu, baik doa Bapa Kami maupun 12 pengakuan iman rasul itu sama-sama dihafalkan, dia menutup doa syafaatnya dengan kata-kata seperti biasa, kami berdoa dalam nama Yesus yang mengajar kami berdoa. Nah, pastinya kan dia berkata Bapa Kami yang di surga. Tapi saudara, dia salah ucap. Dia mengucapkan 12 pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi. Sampai 1-2 baris saya lupa, baru dia sadar. Kok bisa mengucapkan 12 pengakuan iman rasuli? Baru dia pindah balik. Doanya jadi lucu saudara ya. Jadi pendeta sendiri pada waktu berdoa hafalan itu bisa saja tahu-tahu otaknya ngelamun karena terbiasa
mengucapkan kata-kata itu dan lalu tercampur baur antara 12 pengakuan iman rasuli dengan doa Bapa kami. Nah ini buruknya kalau orang hafalan diucapkan begitu saja. Lalu biasanya jadi otomatis. Nah ini otomatisnya tahu-tahu jalan salah. Mestinya otomatis doa Bapa kami otomatis pergi ke 12 pengakuan iman rasuli menjadi kacau balau. Ya ini keburukan dari apapun yang dihafalkan seperti itu. Lalu saya lanjutkan ya. Calvin melanjutkan kata-katanya. Bukanlah merupakan maksud dari anak Allah untuk menentukan kata-kata yang harus kita gunakan. Sehingga tidak memberikan kita kebebasan untuk menyimpang dari bentuk yang telah ia diktekan atau perintahkan. Ya, jadi Yesus mengajar berdoa dalam Matius ataupun dalam Lukas. Bukan maksudnya dia untuk menentukan doa kata per kata. Kalau kata per kata ya repot sebetulnya. Yesus mungkin sekali pada waktu itu ngomong dalam bahasa Aram. Lalu Matius dan Lukas menuliskan dalam bahasa Yunani. Ya kalau terjemahnya persis blok. Menerjemahkan dari satu bahasa ke bahasa lain tuh sukar persis blok. Oh diterjemahkan bahasa Inggris ataupun bahasa Indonesia lebih lagi. Apakah ya persis blok? Nggak mungkin itu. Jadi kalau maksud dia masih persis blok. Nah iya. Kita mesti niru orang Islam mungkin pakai bahasa aslinya. Kita tidak punya kepercayaan seperti itu. Jadi berdoa persis blok itu tidak ada kemungkinan sebetulnya. Dan itu memang bukan maksud Yesus. Jadi saudara, menurut Calvin dan dalam hal ini jelas-jelas saya setuju mutlak dengan dia. Tujuan Yesus dalam memberikan doa Bapa kami bukanlah untuk didoakan kata demi kata. Seperti yang dilakukan oleh, boleh dikatakan semua gereja-gereja Protestan dan Katolik. Kecuali gereja saya. Gereja saya tidak pakai. Karena saya setuju dengan Calvin. Dan saya buang doa Bapa kami. 12 pengakuan iman rasuli juga saya buang. Nanti saya akan buat satu khotbah lagi dengan topik apakah 12 pengakuan iman rasuli harus digunakan di dalam kebaktian atau tidak, ya. Tapi sekarang saya bahas singkat saja, saya bicarakan singkat, saya buang kedua-duanya. Jadi karena itu jangan heran kalau ikut kebaktian saya dari yang disiarkan online dan sebagainya itu, kok tidak ada doa Bapa kami, kok tidak ada 12 pengakuan iman rasuli. Saya tanya, yang mengharuskan ada ya siapa? Ya, jadi doa Bapa kami sekarang yang saya bahas, tujuannya bukan didoakan kata demi kata. Apakah itu secara pribadi ataupun di dalam kebaktian. Dan karena itu sama sekali tidak salah kalau itu dihapuskan dalam kebaktian. Dan juga secara pribadi saya tidak menaikkan doa itu kata per kata setiap hari dan sebagainya. Tidak ada keharusan itu. Semua yang hafalan itu menurut saya buruk. Sekarang saya berikan bukti atau alasannya dari pandangan ini bahwa tidak harus ya. Pertama saudara, dalam ayat 9 itu Yesus memulai sebelum dia mengajarkan doa Bapa kami itu. Dia berkata berdoalah demikian. Itu dalam terjemahan LAI ya. Nah saya berikan di sini bermacam-macam terjemahan. RSV, pray then like this. Maka berdoalah seperti ini. Dia tidak berkata sama persis, ya, tapi dia berkata seperti ini. NASB, pray then in this way. Maka berdoalah dengan cara ini. Cara. Ya. King James, after this manner, therefore, pray ye. Karena itu berdoalah. Berdoalah kamu ya, ye-nya. Berdoalah kamu menurut cara ini. Jadi saudara, semua pakai cara, seperti, cara. Seandainya Yesus itu memang memberikan doa Bapa kami itu tujuannya untuk didoakan kata per kata. Mestinya saudara, dia akan menggunakan kata-kata ini.
Pray in these words. Berdoalah dengan kata-kata ini. Atau bisa dengan cara lain yang persis menunjukkan. Berdoalah persis seperti ini misalnya. Tapi ternyata tidak dikatakan seperti itu. Tidak ada kata-kata itu. Jadi kita tidak harus berdoa persis seperti itu kata demi kata. Sebetulnya tujuannya doa Bapa Kami, saya di sini tidak ingin membahas eksposisinya ya. Sebetulnya dibahas eksposisinya, lalu diambil prinsip-prinsipnya, dan kita berdoa sesuai dengan prinsip-prinsip itu. Misalnya ya, coba saya berikan contoh sedikit-sedikit aja. Dalam doa Bapa Kami itu ada doa minta ampun dosa kan. Nah itu suatu prinsip betulnya. Berdoa minta ampun dosa itu harusnya ada. Boleh dikatakan dalam setiap doa kita, kecuali kalau doa yang pendek dan mendesak, misalnya mau tabrak, Tuhan tolong, ya tentu saja tidak bisa minta ampun dosa dulu. Tapi kalau doa tenang dan sebagainya, sebetulnya kita selalu sadar, kita orang berdosa dan Dia itu Allah yang Maha Suci. Sehingga bagus sekali memulai dengan pengakuan dosa, supaya dosa kita dihapuskan dan tidak ada halangan dalam kita berdoa kepada Tuhan. Juga misalnya, dalam doa Bapa Kami itu ada doa untuk minta makanan harian itu ya. Lalu juga ada jauhkan dari pencobaan, minta ampun dosa. Berarti ada permintaan yang sifatnya jasmani, ada permintaan yang sifatnya rohani. Nah itu kita jadikan prinsip. Dalam kita berdoa, jangan sok rohani, lalu tidak mau berdoa untuk hal yang sifatnya jasmani. Wong Yesus ngajar suruh minta makan kok. Tapi juga jangan terlalu sekuler dengan hanya minta hal-hal sekuler dan tidak minta hal-hal rohani. Saudara berarti orang kafir kalau seperti itu. Selalu minta duit, minta makan, minta mobil, minta pacar, minta lulus sekolah dan sebagainya. Tapi tidak ada permintaan rohani. Jadi saudara, ini saya sudah menjelaskan sedikit. Prinsipnya itu yang diambil. Dipelajari doa itu. Ada dimulai dengan pujian dan sebagainya. Lalu setelah dipelajari prinsip-prinsipnya yang diterapkan pada waktu kita berdoa. Jadi itu tujuannya Yesus mengajarkan doa Bapa Kami. Bukan supaya doanya didoakan kata demi kata persis, tidak. Bukan itu. Sekarang sudah saya berikan alasan yang kedua ya. Doa Bapa Kami dalam Matius 6, 9-13. Berbeda dengan Lukas 11, 2-4. Mengapa? Ada dua kemungkinan. Pertama saudara, poin A, Lukas 11 ayat 22-4 adalah singkatan dari Matius 6, 9-13. Tapi kalau singkatan juga agak aneh, karena kalau ditinjau bahasa Yunani-nya kata-kata yang digunakan itu beda. Kata yang digunakan memang ada yang beda. Ya, lalu poin kedua, poin B, Yesus mengajar lebih dari satu kali. Ini kemungkinan kedua. Dan bentuknya beda. Jadi yang satu kali tanpa diminta dia ngajar. Itu yang dalam Matius 6. Yang kedua diminta dia lalu ngajar. Itu yang dalam Lukas 11. Dan dia mengajar bentuknya berbeda. Saudara, yang manapun dari dua kemungkinan ini, apakah ini yang benar atau ini yang benar, tidak terlalu jadi soal. Tapi itu jelas menunjukkan bahwa kita tidak harus berdoa persis seperti itu. Ini pasti. Karena kalau memang harus berdoa persis seperti itu kata demi kata, maka tidak mungkin bisa ada dua versi. Pasti versinya Lukas dan Matius itu harus persis sama. Bahwa ada dua versi jelas menunjukkan tidak ada keharusan berdoa, doa Bapa Kami, kata demi kata. Sekarang saya bahas poin B ya. Tadi sudah saya bicarakan betulnya. Poin B, doa Bapa Kami diberikan sebagai contoh atau model doa. Tentang apa yang seharusnya kita minta dalam doa. Ini kata-kata Calvin. Kristus hanya menunjukkan apa yang seharusnya merupakan objek dari semua keinginan dan doa kita. Ada pujian, ada minta ampun dosa,
ada permintaan yang sifatnya jasmani dan sebagainya. Jadi saudara, di sini kita melihat bahwa Kristus itu hanya menunjukkan apa yang seharusnya merupakan objek dari keinginan dan doa kita. Lalu kata-kata Calvin selanjutnya, maksudnya adalah untuk memimpin dan mengekang keinginan-keinginan kita supaya tidak melampaui batas. Jadi misalnya yang minta makanan untuk hari ini tuh ya, kalau dalam terjemahan Inggris, give us this day our daily bread. Berikan kepada kami hari ini roti harian kami. Jadi ini permintaan yang tidak melampaui batas. Berikan aku makanan untuk 10 tahun atau 100 tahun. Cukup untuk generasi ke-7. Berikan aku makanan yang mewah. Tidak seperti itu ya. Jadi ada batasan-batasan. Tidak ngawur saja minta. Jadi untuk itu harus dipelajari. Doa Bapa kami dipelajari secara eksposisi. Kita mendapatkan apa yang Yesus ajarkan dalam doa Bapa kami itu. Lalu prinsip-prinsipnya yang kita gunakan di dalam mengarahkan kita pada waktu kita berdoa. Tadi sudah saya kasih contoh. Boleh minta yang jasmani, tapi jangan jasmani tok, minta juga yang rohani, dan sebagainya. Dan bagian yang terakhir saudara, doa Bapa kami bukanlah suatu mantra. Nah ini memang gereja Katolik ya. Gereja Katolik menggunakan doa Bapa kami, Salam Maria. Lalu kalau yang Rosario itu nggak tahu Salam Marianya berapa kali, Bapa kaminya berapa kali. Saya enggak pernah jadi Katolik. Saya enggak pernah tahu persis. Tetapi saya pernah mendengar di dalam satu acara di tempat kematian ya. Ada anggota keluarga yang Katolik meninggal dan saya datang. Dan orang-orang Katoliknya menaikkan doa Rosario, saya bisa mendengar. Aduh, doanya diulang-ulang dan betul-betul tidak seperti orang berdoa, saudara. Diulang-ulang dengan datar seperti orang mengucapkan mantra. Bapa kami yang di surga. Itu saja datar terus ngomongnya. Saya pikir ini mau jadi apa, saudara? Juga kalau misalnya orang Katolik mengaku dosa, nanti diberikan dalam tanda petik semacam hukuman. Doa Bapa kami atau doa Salam Maria 7 kali. Dan nanti kalau ternyata doa dia dikabulkan, masukkan koran dia. Doaku dikabulkan karena doa Bapa kami sekian kali, doa Salam Maria sekian kali dan sebagainya. Bagi saya ini kesalahan yang paling parah dalam menggunakan doa atau dalam berdoa. Doa apapun digunakan sebagai suatu mantra, diulang sekian kali, 3 kali, 5 kali, 7 kali, 10 kali, 40 kali. Ini bagi saya merupakan satu kegilaan. Ya saudara, yang pertama jangan jadikan mantra ini yang paling parah soalnya. Yang kedua, dalam doa pribadi tidak harus doa Bapa kami digunakan kata per kata. Dan yang ketiga dalam kebaktian. Kalau saya tidak anggap perlu sama sekali. Bahkan saya anggap tidak seharusnya digunakan. Saya tidak mau terlalu keras dengan mengatakan bahwa itu dosa kalau digunakan. Tapi saya condong untuk punya sikap negatif kalau doa Bapa kami digunakan dalam kebaktian. Jadi dalam gereja kami, gereja saya hapuskan doa kami. Lalu doa Bapa kami tujuannya apa? Dipelajari secara eksposisi. Lalu dari situ kita ambil prinsip-prinsipnya dan prinsip-prinsip itu yang mengarahkan kita di dalam kita berdoa. Semoga penjelasan ini bisa berguna dan membuat doa saudara bisa
makin sesuai kehendak Tuhan, makin menyenangkan Tuhan dan makin memuliakan Tuhan.